Bayangin kalian adalah CEO dari sebuah platform streaming terbesar di dunia, tapi kalian ketahuan kalau kalian itu adalah seorang simp. Yes, hal tersebut terjadi sama CEO dari Twitch itu sendiri, yaitu Dan Clancy. Apa yang sebenarnya terjadi dan apakah benar dia seorang simp? Buat kalian yang belum tahu, Twitch adalah platform live streaming nomor 1 di dunia. Memang tidak terkenal di Indonesia, tapi dia di dunia masih nomor 1. Saingannya sekarang ada Kick, ada Rumble, dan YouTube itu sendiri. TikTok pun juga sebenarnya udah bisa dibilang sebagai saingannya karena juga ada fitur untuk live streaming dan udah lumayan banyak banget peminatnya, tapi ya belum bisa ngalahin Twitch. Di Indonesia udah bisa, tapi di Indonesia emang juga nggak kesentuh Twitch-nya. Dan baru-baru ini CEO Twitch itu mau pamerin sebuah fitur baru. Sebuah fitur yang ngebuat Twitch itu jadi semakin social media like, atau yang dimana terlihatnya sebagai platform streaming, tapi sekarang mau diubah jadi kayak semacam TikToknya platform streaming. Jadi ada tab untuk live, jadi kalian bisa ngeliat scroll siapa yang live, tapi juga ada story dan clips. Ya kayak TikTok lah gampangnya. Namun bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah apa yang keluar di handphone dia. Jadi suatu acara gitu dia lagi pamerin gitu fiturnya. Nih lihat nih, Twitch yang baru akan kayak gini nih. Lu bakal bisa ngeliat klip-klip dari orang. Lu nggak cuma bisa lihat live orang, tapi juga klip-klip dari live-nya orang-orang. Nah masalahnya klip yang diliatin adalah You want to explore clips? That's very nice. And now you have a clips feed. Okay? simp. Sudah jelas-jelas banyak banget feeds dia itu keluar adalah cewek-cewek hot tub atau juga para model dari Hanya Kipas. Tapi kan lo bisa jadi itu kebetulan dan lain-lain. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah algoritma yang sangat umum yang digunakan berbagai macam social media. Apa yang keluar di feeds lo atau di layar handphone lo atau di FYP lo tanpa lo cari, itu adalah sesuatu yang udah sering lo liatin sampai habis, lo komentarin, lo simpen, lo save, lo share, lo apapun, pokoknya ada interaksi lo di situ dan lo tontonin sampai habis atau bahkan berulang-ulang atau bahkan lo cari. Atau yang paling gampang memang lo follow dia. Jadi udah pasti ya itu terjadi karena apalagi? Oke lah, let's entertain the idea kalau misalnya dia memang nggak kayak gitu kono gitu loh. Itu kebetulan aja feeds-nya yang lagi rame. Kan bisa kan algoritma yang lagi rame di saat itu. Ya oke, fine. Tapi lo udah lihat belum? Dia mau pamerin story. Dan deretan story-nya yang keluar story siapa aja? Suppose you want to check out the stories to see what you missed yesterday. You click there, and now you're in your stories feed. Okay. Sebelah mana lagi Anda bisa mengelak kalau itu adalah memang konten-konten yang Anda tonton, Anda konsumsi, dan Anda nikmati sehari-harinya Bapak CEO. So, certified simp. Udah pasti simp banget. Demen nontonin cewek-cewek begituan di Twitch. Emang salah nontonin cewek-cewek begituan di Twitch? Enggak ada salah, dan fine-fine aja orang punya selera untuk nontonin yang kayak gitu, apalagi yang punya websitenya. Tapi masalahnya dia adalah CEO. Sekali lagi ya, untuk diperjelas, dia nggak melanggar peraturan apapun, dia juga tidak melawan sebuah larangan di masyarakat juga enggak gitu. Tapi sekali lagi itu Amerika gitu ya. Banyak yang lebih liar bisa terjadi lah. Tapi yang mau gue komentarin adalah segi korporat dan segi community. Jadi buat kalian yang belum tahu, gue udah bahas di banyak video gue yang thumbnailnya kayak gini. Twitch itu suka bermasalah sama cewek-cewek yang suka manfaatin sistem untuk nunjukin sesuatu yang jelas-jelas eksplisit dan tujuannya adalah untuk jualan Hanya Kipas atau sekedar dapetin donasi dan ngumpulin para simpernya, dan ya udah rame lah di Twitch. Tapi problemnya hal ini itu jadi dipertanyakan gitu, sejauh mana batasannya, sejauh mana limitnya, dan sejauh mana mereka bisa melakukan hal tersebut. Karena pada masanya ya, gue sekarang udah nggak. Pada masanya, lu ngomong kasar dikit ke audiens lu bercanda lebih keras dikit ke audiens lu bisa di-ban. Tapi cewek yang nunjukin bokong terang-terangan atau bahkan cuman pakai G-string itu bisa aman-aman aja di Twitch. Lalu berikutnya, para moderator itu, orang-orang yang ngawasin secara langsung live itu untuk mengawasi Twitch biar nggak terjadi sebuah pelanggaran atau terjadi sebuah streaming yang tidak layak gitu ya, itu pada nge-sim juga. Jadi kalau misalnya ada orang bikin seru-seruan gitu tapi sedikit keras gitu, bisa jadi streamnya di-ban. Tapi kalau cewek-cewek yang bikin kesalahan dan cewek-ceweknya kebetulan adalah cewek-cewek Hanya Kipas, mereka kayak ya udahlah nggak apa-apa 1 2 3 kali gitu, kayak lebih gampang untuk diampuni. Makanya persepsi community terhadap korporat ini itu pilih kasih. Mereka terlalu baik sama cewek-cewek OnlyFans ini. Yang dimana Twitch ini sebenarnya isinya bukan cuma cewek-cewek OnlyFans, ada yang gamer, ada yang vlogger, ada yang in real live stream, ada yang musisi, ada yang programmer dan
lain-lain. Yang nggak cuman jualan kulit doang, tapi juga jualan entertainment yang lain. Tapi kayak dipilih kasih. Makanya ada sentimen, ada semacam sikap mengantagoniskan cewek-cewek hanya kipas ini. Sekali lagi, mereka tidak melanggar hukum di Twitch dan hukum di Amerika. Ada sih yang dilanggar, tapi ya itu penegakannya kok pilih kasih. Bahkan sampai ada bercandaan dari salah satu streamer cewek yang nggak buka-bukaan, kalau misalnya dia nggak mau ke band, dia harus ngelakuin ini. Oh, might get banned. I gotta put up my defense. Nah, itu namanya Deb, dan cewek yang ditiban itu namanya Alinity. Deb itu kayak gamer lah, cewek gamer biasa, sedangkan Alinity itu adalah cewek hot tub gitu yang suka bikin konten-konten ya kulit. Dan dia udah beberapa kali ngelakuin berbagai macam pelanggaran, dan pada masa itu modnya diem aja, nggak ngasih dia pelanggaran. Walau sampai akhirnya dia kena ban karena pada saat itu bagian ininya kelihatan banget. Nah, dari informasi itu semua, bayangin bagaimana tidak pilih kasih. Karena pada saat CEO dari Twitch, ketuanya nih, orang paling tinggi nih di korporat ini, nunjukin fitur baru Twitch, ternyata isi feeds-nya adalah cewek-cewek begitu. Cewek-cewek hanya kipas. Nah, bayangin user yang lain kayak, oh pantesan, oh begini cara mainnya, oh itulah yang sebenarnya terjadi. Ternyata yang punya rumah yang emang demennya kayak gituan, pantas pilih kasih. Pantas fitur-fitur yang dipedulin, fitur-fitur buat mereka, peraturan-peraturan buat mereka yang kata diketatin, dilonggarin lagi, kata diketatin, dilonggarin lagi. Yang gamer, yang vlogger, yang in real live stream, yang musician, yang programmer, yang just chat dan lain-lain, ya udah seperti biasa aja. Karena CEO-nya Sim nggak ngelanggar peraturan, nggak melanggar apapun, cuman persepsi masyarakat jadi sebenarnya agak bakal semakin membuat orang jadi kayak distrasi sebenarnya ke sebuah brand kalau kayak begini. Nggak ada salah lah CEO mau nyukain siapapun. Di belakang sana juga banyak CEO yang lebih liar gitu ya, nggak cuma nontonin tapi juga mungkin ajak bobo atau bahkan sampai terbukti melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Jadi yang dilakukan Dan ini sebenarnya nggak seberapa. Cuman, sekali lagi ini akan berdampak banget ke komunitas. Ini akan berdampak banget ke para Twitch streamer lainnya. Persepsi masyarakat yang nontonin Twitch pun juga langsung kayak, ya CEO-nya Sim ya, pantesan aja platformnya gini-gini. Nah, itu yang mau gue omongin. Tapi habis itu gue juga pengen ngomongin timnya. Ini timnya gimana kok bisa-bisanya gitu, alat tester, alat uji coba, alat buat ngasih tahu fitur baru handphonenya ini itu kok nggak didesain sedemikian rupa gitu, pakai dummy dulu pakai apa dulu tapi malah langsung dikasih real yang kayak gini gitu, yang nggak dipikirin dampaknya apa gitu. Karena lu kan nggak bakal pernah tahu nih video spesifik apa yang bakal keluar di feeds lu dan story-nya siapa yang paling ujung bakal kelihatan. Jadi ini tugas besar para tim PR-nya sih untuk kayak, nih bos kalau keluar dijagain dulu dah handphonenya, jangan asal dikasih unjuk fitur-fitur baru. Bukan masalah bocor ide terus dicuri sama company lain. Komunitas pikirannya jadi lain. Tapi mungkin kalian bilang, wah ini kan berarti S3 marketing no, gara-gara isinya SIM jadi diomongin fiturnya, jadi banyak orang repost, jadi makin banyak orang tahu nih tentang hal baru di Twitch, jadi kan promosi gratis bla 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 bla. Bro, gue orang marketing, gue ngomongin sosial media marketing juga, gak cuman branding dan lain-lain. Dan gue tahu mana yang disengaja, mana yang gak sengaja, mana yang kecolongan. Menurut gue ini lebih banyak buruknya daripada baiknya. Memang banyak orang jadi tahu, tapi highlight di berita-berita nyebutnya bukan fitur baru Twitch, melainkan kelakuan CEO-nya. Ditambah, lagian fitur kayak gini tuh bukan fitur yang spesial, bukan sesuatu yang wow, baru pertama kali muncul di hadapan kita nih fitur sosial media kayak gini nih. TikTok, Instagram udah ada dari kapan tahu, Twitch akhirnya ngikutin. Dan gue akan balik ke prinsip gue, ilmu yang gue pelajarin. Kalau influencer bikin hal aneh-aneh negatif, dia nambah traffic dan dia duitnya dari traffic. Sedangkan brand, produk, organisasi itu nggak bisa bikin aneh-aneh yang negatif biar cuman rame dan viral. Mereka itu duitnya dari pembelian, bukan traffic. Kecuali media. Gimana, paham nggak menurut kalian? Tapi kalau kalian punya kritik atau kalian punya pandangan lain, silakan loh, tuliskan di kolom komentar di bawah. Ya, sekianlah pembahasan gue mengenai SIM dari Twitch CEO. Sebenarnya mungkin dia nggak ngesim amat, cuman lagi sial aja gitu. Bisa jadi semalaman dia habis ngecek begituan gara-gara ada staff yang bilang, Pak coba tolong cek Pak ini gimana gitu. Akhirnya dia lagi mempelajari away. Ini positive thinking gue aja gitu. Akhirnya feedsnya dipenuhi sama cewek hanya kipas. Ya itu terlalu positive thinking sih gue. Tapi ya itulah dia seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua stay clean and sound.